Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Saya Victor Santaru, dosen jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang merupakan mata kuliah bersyarat pada jurusan akuntansi yang diambil pada semester 2 dan memiliki bobot 3 SKS. Adapun deskripsi singkat mengenai mata kuliah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, konsep dasar sistem pengolahan transaksi dan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, pengendalian internet dan manajemen risiko. Keempat, dokumentasi sistem informasi akuntansi. Kelima, siklus transaksi akuntansi. Keenam, komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari hardware, software, dan branchway dan serta prosedur yang lain. Ketujuh, komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari database dan manajemen database. 8. Komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari teknologi jaringan informasi teknologi. 9. Analisis dan perancangan sistem informasi dan sistem metode. 10. Teknik pengembangan sistem informasi akuntansi. 11. Menganalisis dan merancang sistem informasi akuntansi. Sistem penilaian dalam mata kuliah terbagi atas 10% partisipasi, 20% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Dalam perkuliahan ini menggunakan perpaduan antara tatap muka terdiri dari teori dan studi lapangan. Tatap muka dilaksanakan dalam 12 kali pertemuan, dan setelah itu mahasiswa mulai masuk pada studi lapangan ke perusahaan untuk melihat perancangan sistem informasi akuntansi. Berikut video pembelajaran mulai masuk pada mata kuliah sistem informasi akuntansi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya. Siang. Kita bertemu kembali di konsep dasar sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya menurut keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, kita membacakan dulu ya. Kalau ada pantun, enak dulu kan? Ya. Pantun dulu dari saya, baru kalian terakhir mulai pantun dulu ya. Ada tunjuk ya? Ya, siapa? Pantun dulu. Ya. Ada duren di atas bangku. Duren dimakan, caranya dibelah. Ini nasihatku untukmu, duhai anakku, jangan belajar, janganlah kembali ke kenal lelah. Oke, kita sebelum mulai kita akan bacakan dulu absen ya. Saya lihat ada berapa ini? Coba berapa ini teman-teman? 15 orang Pak. 15 orang ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Oke, yang pertama Rahmat Rianto Yusuf. Dua Novita Lambertus. Tiga Yusuf Abdul Wahid. Oke, keempat Rahmat R. Adam. Oke, berikut Sri Indriani Rahman. Oke. Kemudian Fadlin mana? Tidak ada? Fadlin. Oke. Kemudian Nurjana K. Paca. Hadir Pak. Oke. Berikut Aldi D. Kemandang. Kemandang. Ya Aldi ya? Oke. Berikut Muhammad Alamsyah Soleha. Berikut Nobila. Ya, oke. Berikut Jerry. Oke. Agung. Berikut Rezeki. Yang terakhir Marham dan oke. Terima kasih ya. Oke. Berikut kita memulai kegiatan kita di mengajar mengenai konsep dasar sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Tetapi sebelumnya mendapatkan pembelajaran sebagai berikut. Tujuan memahami sebagai konsep dari dosen dan mahasiswa, kemudian menjelaskan dan mendefinisikan konsep dasar sistem.
Kemudian informasinya bagaimana dari informasi yang ada di perusahaan ataupun di cara bekerja. Kemudian sistem informasi mengenai cara-cara bagaimana mengolah data-data itu. Kemudian akuntansinya dan terakhir sistem informasi. Menurut Cole dan Neusel bahwa sistem adalah suatu kerangka dari proses yang saling berhubungan dan sesuatu sesuai dengan skema yang terintegrasi melaksanakan suatu kegiatan dan atau fungsi utama dari perusahaan. Terdapat 3 karakter sebuah sistem, yaitu pertama komponen, yang kedua proses, dan ketiga tujuan. Oke. Selanjutnya mengenai jenis-jenis sistem. Mengenai sistem tertutup. Sistem yang secara keseluruhan terisolasi dari dari lingkungannya, dalam artian tidak ada penghubung dan pengaruh dengan pihak eksternal. Kemudian sistem relatif tertutup. Sistem yang terintegrasi dengan lingkungannya secara terkendali. Oke, dari pertanyaan kepada siapa ya? Kamu? Ya, boleh Pak. Ya, silakan. Pak, saya bisa menjelaskan mengenai sistem terbuka, Pak. Iya. Secara pengertiannya, sistem terbuka merupakan sistem yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Contohnya, pada tumbuhan yang sedang melakukan fotosintesis, Pak. Iya. Itu kan inputnya berupa cahaya yang kemudian diproses dan kemudian menghasilkan output berupa oksigen. Itu merupakan contoh sistem terbuka. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi sistem terbuka, sistem yang terintegrasi secara lingkungan, secara tidak terkendali. Ya, oke. Berikut ada lagi yang mau tanya, silakan. Oke, terima kasih. Saya coba menjelaskan menurut pemahaman saya terkait sistem relatif tertutup seperti yang Pak jelaskan tadi, bahwa sistem relatif tertutup itu merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dengan lingkungan secara terkendali. Salah satunya ya dalam ruang lingkup kita, di perusahaan kita ada yang namanya sistem informasi akuntansi. Karena sistem informasi akuntansi ini merupakan salah satu contoh dari sistem relatif tertutup. Mengapa demikian? Karena itu telah terintegrasi dengan lingkungannya, tetapi ada aspek pengendalian. Jadi ibaratnya bisa pihak eksternal bisa akses, tetapi ada batasan pengendalian di sana, seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari sistem relatif tertutup. Demikian, Pak. Ya, oke. Terima kasih kepada teman-teman, pada ya, Rahmat dan Yusuf ya yang telah membahas. Oke, berikut terima kasih mengenai sistem informasi, kegiatan merubah sistem lama. Oke, berikut implementasi, yaitu penerapan sistem yang baru untuk menggantikan sistem lama. Yang terakhir
follow up, yaitu kegiatan mengawasi dan mengontrol pelaksanaan sistem yang baru untuk dapat mengetahui adanya kelemahan dari sistem baru dan memperbaikinya. Oke, terima kasih. Berikut mengenai sistem informasi akuntansi. Menurut Maskov mendefinisikan sistem informasi akuntansi adalah sistem komponen organisasi yang mengumpulkan, menganalisikan, mengolah, menganalisikan dan mengkomunikasikan sistem informasi yang baru. Berikut mengenai kemudian menurut Barry E. Cushing, sistem informasi akuntansi adalah sistem set sumber daya manusia dan model dalam suatu organisasi, yaitu berhubungan atau tugas yang menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data transaksi. Berikut mengenai sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi diperlukan dan didefinisikan dalam berbagai macam laporan. Oke, berikut dari data informasi akuntansi adalah laporan keuangan dan laporan manajemen. Oke, berikut mengenai gambar proses gambar proses akuntansi sebagai sebuah sistem relatif tertutup. Saya mau tanyakan kepada silakan kamu menjawab. Terima kasih Pak. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa input itu adalah data, dan di sini untuk datanya sendiri bisa dilihat di PowerPoint-nya Pak, itu adalah transaksi yang dimana itu diproses melalui pencatatan, pembukuan, terus penyesuaian serta pengembalian, sehingga dari proses itu menghasilkan output yang berupa laporan dan dokumentasi. Ya. Dokumen. Terima kasih kepada siapa Ibu? Iya, Jadi dengan input data sebuah proses yang ada di perusahaan, misalnya melakukan pencatatan, pembukuan, penyelesaian dan pengendalian, dan terakhir hasilnya itu outputnya berupa laporan. Dan biasanya data yang dihasilkan harus diperbaiki. Berikut pemrosesan data harus diproses untuk mencapai informasi yang menggunakan komponen pemrosesan. Berikut instruksi dan prosedur, yaitu prosedur informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa instruksi dan prosedur rinci. Yang terakhir sini pengamanan dan pengawasan, yaitu
informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi harus akurat, bebas, dan dari berbagai kesalahan dan berlindung dari akses secara sah. Oke, sekarang kita masuk pada poin bahan diskusi kelompok ya. Jadi buat kelompok 1 boleh situ. Ya, silakan. Baru kelompok 2 di sini, baru kelompok 3 ya di sini. Oke? Ya. Silakan. Ya. Situ. Oke, kelompok 1 saya persilakan berdiri dulu. Ya, berdiri. Ya. Menceritakan mengenai akuntansi sebagai sistem, proses dan sistem informasi. Persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait mengapa akuntansi disebut sebagai seni, proses, dan sistem informasi. Menurut kami, akuntansi ini disebut seni karena dalam praktiknya membutuhkan keterampilan, pertimbangan, profesional, dan interpretasinya. Sehingga misalnya dalam menilai aset tetap atau menetapkan cadangan kerugian, akuntan tidak hanya mengandalkan angka saja, tetapi juga menggunakan penilaian subjektif agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya soal hitungan saja, tapi juga suatu penyajian informasi secara relevan dan dapat dipahami. Tidak hanya proses yang tertib dalam suatu laporan keuangan, tidak bisa diolah dengan baik dan beresiko sehingga mengeset pihak-pihak yang berkepentingan. Itu disebut sebagai proses. Untuk sebagai sistem informasi, kenapa akuntansi ini bisa disebut sebagai sistem informasi? Karena sistem informasi akuntansi juga merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk menyampaikan, mengelola, dan menyajikan data keuangan menjadi informasi yang berguna, sehingga informasi ini kemudian digunakan oleh manajemen, investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain untuk mengambil keputusan yang tepat. Dalam hal ini, akuntansi berperan sebagai alat komunikasi keuangan antar pihak internal dan eksternal perusahaan. Sekian dari saya kembalikan ke Pak. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 ya yang memberikan jawabannya baik ya. Oke. Terima kasih, dan sekarang kepada kelompok 2. Oke, saya berdiri ya. Oke. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab mengenai mengapa akuntansi disebut sebagai seni, proses, dan sistem informasi. Yang pertama, mengapa akuntansi disebut seni? Karena dalam praktiknya tidak hanya mengandalkan aturan dan perhitungan yang sistematis, tetapi juga mengandalkan keterampilan, penilaian profesional, dan kreativitas dalam menyajikan informasi tersebut. Dan kemudian selanjutnya, mengapa akuntansi disebut proses? Karena dalam prosesnya serangkaian tahapan yang sistematis dan berkelanjutan dalam mengelola informasi keuangan. Proses ini mencakup pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Selanjutnya, mengapa akuntansi disebut sebuah sistem informasi? Karena seiring perkembangan zaman, akuntansi merupakan sebuah sistem informasi. Karena akuntansi berfungsi untuk mengumpulkan data seperti transaksi yang kemudian diolah menjadi sebuah laporan, yang kemudian laporan ini digunakan
sebagai penyedia informasi bagi para manajemen atau pihak-pihak internal. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke, terima kasih kepada kelompok 2 ya yang memberikan jawaban yang baik juga. Ya, oke, terima kasih ya. Dan kepada kelompok 3, ya saya persilakan ya. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 3, mengapa akuntansi disebut sebagai SENI, proses dan sistem informasi dimulai dari SENI. SENI yang dimaksud adalah seni meringkas mencatat, yang dimana pelakunya adalah manusia yang disebut sebagai SENI. Selanjutnya adalah proses. Proses adalah alur atau rangkaian dari tiap langkah-langkah dalam prosedur atau siklus akuntansi yang dimulai dari pencatatan hingga pelaporan. Terakhir, sistem informasi. Sistem informasi itu adalah kerangka yang terdiri dari komponen-komponen atau prosedur-prosedur yang berisi informasi yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Kalau dalam konteks akuntansi, yaitu adalah data-data dari laporan keuangan yang disimpan, dikelola, yang selanjutnya akan disajikan kepada para pelaku-pelaku yang membutuhkannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 sebagai seluruh kelompok 1, 2, dan 3. Semuanya bagus-bagus ya. Ya, oke, terima kasih. Dan terakhir, kesimpulan siapa ya yang mau buat? Ya, oke, silakan. Kesimpulan ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Yang saya hormati Bapak Victor Suntaro sebagai dosen pengampu mata kuliah informasi akuntansi. Saya di sini menyimpulkan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak sendiri dari materi pertama sampai dengan presentasi diskusi oleh tiap kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem memiliki beberapa jenjang, mulai dari supersistem, subsistem, dan sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem dari sistem informasi manajemen dan digunakan untuk membuat keputusan yang terstruktur. Sekian, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Yusuf ya yang sudah memberikan sebuah kesimpulan secara keseluruhan. Oke, dari ini semua oke, ada lagi tidak? Kalau begitu kita akan tutup pertemuan kita di siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih.